Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar mengenai tematika subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Apa saja yang menjadi fokus bahasan kita kali ini? Ini dia. Yang pertama, SPDP K.4 dan 4.4 mengenai membuat kolase berdasarkan hasil rancangan. Yang kedua, IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai persebaran tumbuhan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, membuat kolase berdasarkan hasil rancangan. Perlu kita ingat kembali ya, kolase adalah seni tempel pada suatu pola untuk menghasilkan karya yang indah. Jadi, nanti kalian membuat pola terlebih dahulu, lalu pola itu biji-bijian itu ya untuk menghasilkan karya baru yang indah. Nih, yang pertama kita perlu siapkan adalah alat, bahan, dan pola gambar. Di sini ada pola gambar ya, pola gambar kura-kura, lem, gunting, kertas, dan biji-bijian yang bermacam-macam. Jadi kita siapkan terlebih dahulu bahan, alat, serta polanya ya. Pola apa yang kita buat? Kalau mau buat kura-kura ya seperti ini ya. Kalau buat ikan, selanjutnya beri lem pada pola. Jadi lem itu diratakan pada pola seperti kita mewarnai gambar itu ya. Di dalam pola kita kasih lem, terus diratakan seperti itu ya. Setelah itu tempelkan biji-biji atau bahan lain. Sini ya. Ini polanya sudah jadi pola apa ini? Pola figura itu ya. Terus kita tempelkan biji-biji satu persatu ya. Di sini ada biji kacang hijau, lain-lain. Di sini tergantung kreativitas kalian ya. Kombinasi dan perpaduan warna yang bagus itu bagaimana ya. Seakan-akan kita mewarnai suatu gambar, tetapi memakai biji-bijian atau bahan-bahan lain. Seperti itu ya. Nih, yang selanjutnya adalah tambahkan hiasan agar lebih indah. Hiasan itu bisa berbentuk rumput ini ya. Kalau gambarnya apa namanya di halaman itu ya biasanya kan kita tambahin rumput, pohon, atau kalau di air, kalau kita buat kolase tentang ikan, kita bubuhkan hiasan air ya. Seperti ini. Ini ya, ini rumput yang di apa namanya dikulas atau diwarnai. Ini ada awan ya. Tujuannya apa? Untuk memperindah juga mengisi ruang yang kosong seperti itu ya. Nanti ada kombinasi selain ada yang namanya kolase, juga ada tambahan-tambahan di bawahnya, di sampingnya atau di atasnya agar gambar terlihat lebih indah. Nih, contoh lagi ya, pembuatan kolase berbentuk kaligrafi ya. Pertama, siapkan bahan dan alat, terus gambar pola ini ya, pola kaligrafi. Setelah itu eh, sortir biji berdasarkan bentuk hingga besar kecilnya ukuran. Ini lebih memudahkan nanti ya. Jadi biji beras itu sendiri, biji jagung sendiri biar lebih mudah nanti. Nggak usah cari-cari lagi, langsung kita ambil, kita pasang seperti itu. Terus tempelkan sesuai ukuran dan pola. Ini tergantung kreativitas kita ya. Terus yang terakhir beri bingkai pada gambar ya. Untuk lebih menarik dan indah dipandang seperti ini ya.
di figura biar awet nanti nggak kena debu. Itu ya. Kita lanjut persebaran tumbuhan. Suatu jenis tumbuhan memiliki tempat tumbuh dan kebutuhan akan faktor abiotik tersendiri. Jadi, tumbuhan itu memiliki spesifikasi ya, tempat tumbuh dan kebutuhan yang berbeda-beda kan faktor abiotik. Seperti kelembaban ya, apa suhu itu. Kan kalau di dataran rendah itu suhunya cenderung agak panas. Kalau di dataran tinggi itu agak sejuk. Ternyata tumbuhan itu juga memiliki ini ya, syarat-syarat untuk tumbuh dengan baik. Ada yang tumbuh baik di dataran tinggi, seperti sayur-sayuran itu ya, buah-buahan tertentu itu kalau nggak di dataran tinggi bahkan mati. Ada juga yang tumbuh baik di dataran rendah. Ya, ini tergantung dari apa tadi? Faktor abiotik seperti suhu, kelembapan, ya, atau unsur hara dan lain sebagainya. Ini contoh padi itu tumbuh di dataran tinggi bisa dan di dataran rendah juga bisa. Dan padi itu membutuhkan pengairan atau air yang cukup. Ya, jadi padi itu bisa hidup di dataran tinggi juga ternyata ya. Tergantung dari pengairan juga yang cukup. Kalau dataran tinggi itu kan ladangnya itu berbentuk sawahnya ya berbentuk seperti tangga itu ya. Itu namanya terasi ring, miring ya. Di sana padi itu ditanam bertingkat-tingkat ya. Dari atas ke bawah airnya, sumber airnya itu di atas nanti mengalir ke bawah seperti itu ya. Terus jagung tergolong palawija, tumbuh baik di dataran rendah dan tidak perlu air yang banyak seperti padi ya. Jadi perkebunan jagung itu banyak di dataran rendah ya. Terus kelapa, kelapa itu tumbuh baik di dataran rendah atau pesisir pantai ya. Seluruh bagian kelapa ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari pohon, akar, buah, daun, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia.